Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, salam semuanya, selamat berjumpa kembali dalam online discipleship. Malam hari ini kita masih melanjutkan tema yang kita bahas hari kemarin, yaitu kelanjutan dari tema disilusi. Ya, nah saudara, kita kemarin sudah membahas karena manusia ini sudah dicekokin atau dipengaruhi oleh pengetahuan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Sehingga setiap kali berpikir, pikirannya menjadi pikiran duniawi, ya, yang tidak selaras dengan pikiran Allah. Walaupun kelihatannya itu baik, tapi belum tentu benar. Yang benar itu cuma satu, kalau semuanya sumbernya dari Allah, ya. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita mulai belajar di sini. Kalau kita mengembangkan pola pikir duniawi kita, nanti yang kita lakukan namanya ilusi, ya, yaitu sesuatu yang kita dambakan, sesuatu yang kita harapkan, mungkin itu juga demi untuk perbaikan di dalam kehidupan kita. Namun saudara, ya, apa yang Anda harapkan dengan kekuatan ilusi Anda itu, nggak sedikit orang-orang yang berilusi ini, akhirnya mereka setelah loss ya dari ilusi itu, dia berdampak ya akhirnya mengalami disilusi ya. Nah, gejala-gejala dari disilusi itu orang tersebut mulai kecewa. Kenapa? Mengharapkan sesuatu tetapi tidak ada realitanya, tidak ada fakta dan kenyataannya dan tak terjadi di dalam kehidupannya. Nah, Saudara, untuk kita terhindar dari disilusi ini cuma satu, Saudara, ya, kembali kepada pola ya yang Allah buat sebelum manusia ini makan buah pengetahuan baik dan jahat, yaitu apa? Mencari kehendak Allah, ya, mencari kehendak Allah. Nah, malam hari ini kita melanjutkan ya bagian berikutnya dari pelajaran kita. Kita akan belajar dari membahas tentang pengetahuan dari dua pohon, ya. Jadi sekarang kita mengenal dalam Alkitab, kitab Kejadian khususnya, di situ dituliskan ada dua macam pohon ya. Nah, memang ada pohon-pohon yang lainnya, tapi pohon-pohon lainnya itu hanya untuk melengkapi manusia, yaitu sebagai fasilitas sarana untuk pertumbuhan dagingnya saja. Ya, dimakan biji-bijinya itu ya. Nah, biji-bijianlah yang akan menjadi makananmu. Tapi ada dua perhatian ya yang harus diperhatikan dengan seksama oleh Adam kala itu. Allah berkata begini, ya, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Ya. Tapi pohon tentang yang baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya ataupun engkau raba. Ya. Nah, setiap hari sejuk, Allah itu membawa Adam ke salah satu pohon. Namanya pohon kehidupan. Disitulah pertemuan antara Allah dengan manusia. Jadi ada dua macam pohon ya. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Nah sekarang malam hari ini, kita ini dididik di mana? Kita ini sedang ada dalam rangka pendidikan di bawah pohon apa? Bapak Saudara, kalau Anda melihat ya status daripada Facebook orang-orang RTM itu kadang-kadang nanti Anda mungkin sedikit geli dan kaget ya. Karena apa? Kalau Anda lihat gitu ya secara detail gitu, nanti siapa gitu, nanti sekolah di mana gitu ya. Nah, universitas apa itu. Banyak yang menulis ya, Universitas Pohon Kehidupan. Anda cari sampai kapanpun nggak ada namanya Universitas Pohon Kehidupan ya. Tapi itu semakin melebar ya, banyak orang yang menggunakan seperti itu. Nah, kapan itu dimulainya? Ya, itu yang bikin gara-gara orang RTM. Saya sendiri juga tulis itu pohon kehidupan gitu ya. Nah, banyak sekali yang gitu. Tapi saudara, walaupun mereka itu menulis seperti itu, apakah sebenarnya mereka benar-benar dididik di bawah pohon kehidupan atau tidak? Ya. Tapi kenyataannya, walaupun ngaku-ngaku ya pernah berkuliah
ya di universitas pohon kehidupan. Tapi terus yang digunakan, yang dikembangkan adalah pikiran duniawi yang diambil, ya, yang dia peroleh dari belajar dari buah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini kita akan belajar di sini, ya. Penebusan dengan darah Tuhan Yesus itu harusnya menyebabkan manusia kembali memperoleh hidup karena dapat bersekutu dan berkomunikasi kembali dengan Tuhan. Sedang tubuhnya akan diganti dengan tubuh kebangkitan. Ya. Kedatangan Tuhan Yesus, ya, itu membawa rekonsiliasi antara manusia dengan Allah. Ketika manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat, manusia itu dikatakan mati. Ya, nah, mati di sini ada dua pengertian. Mati secara fisik dan mati secara roh. Memang hari itu Adam tidak langsung mati secara fisik. Karena alasannya, satu hari di hadapan Allah adalah 1000 tahun di hadapan manusia. Jadi ketika Tuhan bilang, pada waktu engkau memakannya, hari itu juga engkau akan mati. Jadi dihitung satu hari menurut ukuran Allah itu satu hari. Dan itu di hadapan manusia 1000 tahun. Sehingga Adam, ya, yang makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu sama Hawa, dia umurnya lebih dari 900 tahun. Tapi nggak sampai 1000 tahun, artinya nggak sampai satu hari, ya. Nah, itu kematian, menjelaskan kematian secara fisiknya. Namun, ketika Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, Adam ternyata telah mengalami mati secara rohani. Kematian secara rohani. Itu ditandai dengan Adam itu akhirnya enggan berjumpa dengan Allah. Ketika Allah datang di hari yang sejuk, dan ketika manusia itu mendengar bunyi langkah Tuhan, bukan dia merapat untuk mendekat dan menyambut mendengar suara Tuhan, tidak. Tapi malah menjauh, sampai akhirnya Allah sendiri yang mencari manusia. Sampai akhirnya Tuhan memanggil Adam, 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 di manakah engkau? Terjadi permainan petak umpet. Ya, nah, Tuhan mencari manusia. Ya, lalu manusia ini karena dipanggil, panggil, sampai akhirnya manusia itu menjawab, aku bersembunyi. Lalu Tuhan tanya, kenapa engkau bersembunyi? Ya, karena aku telanjang. Siapa yang mengatakan kamu telanjang? Apakah kamu sudah memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang aku larang itu? Ya. Nah, lalu Allah mencoba untuk menolong manusia, ya. Karena pada waktu itu, karena Adam merasa telanjang dan dia menutupi auratnya itu dengan daun, akhirnya tiap hari terus gonta-ganti gitu, ya. Lalu Allah berinisiatif. Dia memotong binatang, lalu kulitnya diberikan kepada manusia itu untuk menjadi pakaian. Sehingga pakaiannya lebih awet daripada daun-daun itu. Ya. Namun saudara, upaya Allah untuk mau berdamai dengan manusia itu pun ditolak oleh manusia. Manusia karena sudah hidup di dalam kutuk itu, akhirnya dia berfokus kepada dunia ini. Ya, dia mengerjakan tanah terus dengan upayanya sendiri. Sampai akhirnya melupakan Tuhan. Semakin hari semakin jauh, semakin hari semakin jauh. Dan akhirnya manusia terputus dengan Allah. Kapan itu? Ketika dosa dan kejahatannya sudah memuncak sampai di hadapan Allah. Sampai akhirnya Allah berkata, aku menyesal membuat manusia itu. Ya, aku akan binasakan semuanya saja. Saudara, status manusia sekarang, ya, menjadi makhluk yang disconnection, putus hubungan dengan Allah. Tapi puji Tuhan, ya, Tuhan Yesus diperintahkan oleh Bapaknya, ya, ke dunia ini untuk mengadakan rekonsiliasi, pendamaian. Yesus memperdamaikan kembali antara manusia dengan Allah.
Nah, di sini sekarang kita mulai menangkap, saudara, penebusan dengan darah Tuhan Yesus itu menyebabkan manusia kembali memperoleh hidup karena dapat kembali bersekutu dan dapat kembali berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, dan nantinya kalau semakin mereka bersekutu dengan Allah, itu juga akan mempengaruhi tubuh jasmaninya. Mereka yang terus bertumbuh, mereka akan mengalami perubahan tubuhnya dari tubuh daging, tubuh kebangkitan, sampai kepada tubuh kemuliaan. Amin. Nah, saudara, malam hari ini ya kita kembali belajar lagi ya. Sudah jelas di sini, pendidikan oleh buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu harus dihentikan sama sekali. Dan bekas-bekasnya di dalam pikiran manusia itu harus dicuci bersih dari otaknya. Amin. Ya. Mengejar atau belajar dari buah pengetahuan baik dan jahat itu harus dihentikan. Ya, dihentikan. Di sini saya tidak bicara tentang berhenti sekolah, tidak, ya. Anak saya juga bisa sekolahin sampai universitas juga, ya. Nah, bukan itu maksud saya, ya. Jadi pengertian daripada orang belajar dari buah pengetahuan baik dan jahat itu adalah mencari-cari solusi sendiri dengan berpikir sendiri, ya. Nah, itulah pola yang dibuat, yang ada di dalam pelajaran orang-orang yang belajar di bawah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu. Sejak kita bertobat, pola hidup kita harus berubah, ya. Jadi setelah kita menyadari hidup kita ditebus, selanjutnya Tuhan hendak mengubah cara pendidikan orang tebusan ini dengan cara yang benar, yaitu pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu nanti juga akan memiliki sistem pendidikannya sendiri, yakni dengan langsung diajar oleh Roh Kudus, langsung diajar oleh Tuhan Yesus, dan langsung juga diajar oleh Allah Bapa. Ya, nah saudara, jadi belajar dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu, orang yang belajar di situ mereka belajar untuk mengembangkan kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri. Tapi orang yang belajar di bawah pohon kehidupan, mereka yang belajar di situ harus belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada kehendak dan keputusan Allah di dalam kehidupan kita ini. Amin. Nah, jadi di sini ada perbedaannya antara belajar di bawah pohon kehidupan dan belajar di bawah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat tersebut. Perbedaan pendidikan oleh buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dan pohon kehidupan adalah, ya, di sini bahwa yang pertama itu yang dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, ya, belajar dari situ pohon kehidupan, ya, yang jahat dan pohon kehidupan adalah bahwa yang pertama itu harus diawali dengan mencari dan pencarian ulang. Nah, istilah kerennya adalah search and research, ya. Jadi mencari dan mencari ulang kembali. Sedangkan pendidikan yang kedua, yaitu dari buah pohon kehidupan, semua pengetahuan itu diberikan atau didapatkan muncul berdasarkan revelation atau pewahyuan langsung yang tepat dan benar dari surga, ya. Nah, saudara, Anda tahu, ya, walaupun orang di muka bumi yang memakai pikiran dunia ini begitu maju dalam cara berpikirnya, sampai menemukan teknologi-teknologi yang sangat mutakhir, ya. Kita lihat semuanya terus ada upgrade, ya, setiap hari. Anda lihat handphone, baru beli handphone, 4 bulan kemudian muncul seri baru, gitu, ya. Wah, saudara, nggak berhenti-hentinya mereka mengembangkan, ya. Bahkan Anda lihat kadang-kadang terkagum-kagum, ya. Nah,
Jadi sumber daya segala macam itu apa saja tuh bisa dipakai, ya. Mereka menemukan ini. Bagaimana manusia menemukan itu? Dengan cara riset, ya, and riset, ya. Jadi mereka melakukan search and research tadi itu. Jadi mencari, ya, lalu mencari ulang lagi, diolah lagi, akhirnya menemukannya. Setelah menemukannya, dikembangkannya, dan jadilah sesuatu yang menarik, lalu dikagumi, ya, hebat di situ. Nah, saudara, jadi mereka mendapatkan sesuatu itu karena mereka cari akal, ya. Ketika dunia ini gelap, mereka mencari akal bagaimana untuk menerangi dunia yang gelap ini. Akhirnya menemukan, ya, sumber tenaga, ya, yang bisa diolah menjadi cahaya. Nah, akhirnya kalau malam, saudara, sekarang rumah-rumah jadi terang seperti siang hari saja. Kenapa? Karena ada bola lampu itu, ya, yang ditemukan oleh orang pinter seperti itu. Nah, bagaimana mereka bisa menemukan itu? Karena mereka share and research juga, ya, mencari dan mencari ulang. Akhirnya menemukan semuanya itu. Dan Anda menikmati juga sih, ya, kita bisa pakai listrik seperti ini, hasil dari buah pengetahuan tentang baik dan jahat itu, ya. Nah, saudara, kita sekarang mengerti, ya. Jadi dua pendidikan itu, cara mendidiknya beda. Cara belajarnya beda. Kalau Anda dididik di bawah pohon kehidupan, Anda harus buka telinga rohmu. Matamu harus tertuju kepada Tuhan untuk melihat, untuk menangkap, untuk mengerti, untuk mendengar, untuk merasakan apa yang Tuhan rasakan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perlihatkan kepada Anda. Dan itu semuanya sering kita sebut sebagai revelation atau sebuah pewahyuan. Siapa di sini yang sudah pernah mengalami, ya, mendapatkan revelation atau pewahyuan dari Tuhan seperti itu? Nah, saudara, karena saya seorang hamba Tuhan, kadang-kadang saya mempersiapkan materi khotbah. Kadang-kadang saya mengalami kebingungan dalam pemikiran saya tidak bisa berpikir lagi, ya. Nah, disitulah saya berdoa, lalu saya bilang, Tuhan, saya nggak ngerti, saya mesti ngapain, ya, apa yang harus saya bicarakan, apa yang harus saya bahas nanti. Ketika saya menyerah total begitu kepada Tuhan, tahu-tahu saudara, ada ide, ada sesuatu yang muncul di dalam pikiran saya, yang bukan karena saya mencari-cari. Kenapa? Karena sebelumnya saya sudah mencoba mencari, tapi nggak mendapatkannya. Tapi ketika saya mulai ubah polanya, Tuhan, saya mau belajar di bawah pohon kehidupan. Bicaralah Tuhan. Nyatakan kehendakmu, nyatakan rancanganmu, nyatakan keinginanmu. Ketika hatimu engkau buka seperti itu, revelation, pewahyuan itu akan muncul. Ya, akan muncul. Walaupun banyak orang mungkin melakukan seperti ini, tapi nggak pernah muncul namanya pewahyuan. Kendalanya ada di mana? Karena ketika Anda berkata seperti itu, Tuhan berbicaralah, Tuhan nyatakanlah, tapi Anda masih mikir sendiri, pikiranmu masih jalan, lah disitulah Anda nggak bakal mendengar apa yang Tuhan katakan. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab Anda. Tapi suara pikiranmu itu jauh lebih keras bunyinya, volumenya lebih tinggi dibanding suara Tuhan yang nyaris tak terdengar. Ya, jadi ketika orang nggak berpikir, rest seperti itu namanya silent, tenang, betul? Ya. Jadi kalau Anda lihat ada orang bingung dan sebagainya gitu, ya, apa yang Anda nasihatkan kepada orang itu? Kamu bingung kayak begitu, kamu banyak mikir ya. Coba berhenti mikir gitu loh. Nanti kalau dia bisa berhenti mikir, hatinya tenang, betul? Ketika hatinya tenang,
Nah, ada damai yang mengalir melimpah, limpah, 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 limpah. Itu hikmat daripada Allah lebih gampang dan cepat Anda dapat dan Anda tangkap, saudara. Ya, jadi pertama untuk Anda bisa mendapatkan dididik di bawah pohon kehidupan ini, Anda harus meninggalkan pola pendidikan di bawah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat. Dengan cara apa? Berhenti mencari tahu. Berhenti mencari-cari. Ya. Research and research tadi loh. Berhenti melakukan itu. Coba nanya Tuhan. Coba nanya Tuhan. Tuhan, iki piye? Tuhan, ini bagaimana? Tuhan, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Ya, ayo coba. Siapa yang pernah melakukan seperti itu? Mungkin ada, tapi kondisinya kepepet. Kenapa? Sudah pernah mikir, ya, dan nggak menemukan, akhirnya menyerah kepada Tuhan, ya, dikondisikan oleh Tuhan. Karena apa? Nggak bisa mikir lagi. Nggak bisa mikir lagi. Lah saudara, satu hari ada orang ya yang didatangi pengacara, karena pengacara itu disuruh oleh suaminya, intinya bahwa suaminya itu memberikan kuasa kepada pengacara itu untuk mengurus perceraian dengan istrinya itu. Ketika dia didatangin pengacara itu, ya, dia kaget, dia shock, ya, dia masuk kamar, dia jalan kiri kanan tuh muter-muter di kamar itu sambil putar otaknya. Aduh, mesti jawab apa ya? Karena dipaksa. Ibu harus tanda tangan. Kalau ibu tidak tanda tangan, tanpa tanda tangan ibu pun aku bisa. Itu kata pengacara itu. You know? Aku bisa urus langsung ke pengadilan nanti. Ya, si ibu ini muter-muter di kamar itu hampir 1/4 jam, 20 menit lah gitu ya. Lah, sampai akhirnya pusing, nggak ngerti mesti berpikir apa. Ketika dia nggak bisa berpikir apa, dia ingat ya, ingat nama hamba-hamba Tuhan ceritanya. Ingat nama hamba-hamba Tuhan. Dia coba buka buku teleponnya, dia coba putar, dia hubungin beberapa nomor telepon hamba-hamba Tuhan itu. Lah ternyata banyak hamba Tuhan yang sibuk nih ya. Nah, sampai akhirnya ya ibu ini nggak tahu bagaimana dia menghubungi saya, ya, putar nomor handphone saya. Ketika saya angkat, halo, saya ibu ini, ada apa bu? Itu, Pak Gideon, saya bingung nih. Kenapa ibu bingung? Yang itu. Iya Pak, saya nggak bisa mikir lagi. Lah, apa yang terjadi Bu? Bu, Pak, pelan-pelan ya. Harusnya yang pelan-pelan dia dong, bukan saya. Dia yang di rumahnya tuh nggak itu orang kalau bingung itu ngomongnya kebalik-balik, betul nggak ya? Ya, pelan-pelan Pak, macam ngomongnya. Emang kalau saya ngomong pelan atau kenceng mempengaruhi, gitu ya. Jadi saya sendiri geli loh ya. Dilihat orang bingung itu nanti lucu gitu ya. Gitu. Harusnya kan dia ngomongnya yang pelan, itu enggak ya? Supaya pengacara yang di ruang tamu itu enggak dengar dia ngomong. Walaupun saya pelan, kalau dia teriak-teriak ya tetap dengar dong, gitu ya. Nah, saudara, akhirnya ada apa Ibu? Saya bilang gitu. Lalu Ibu ini bilang, Pak, saya didatangi pengacara. Ya, dia paksa saya untuk tanda tangan, dia disuruh oleh suami saya untuk menandatangan surat perceraian. Ya, lalu saya nggak ngerti mesti berpikir apa. Lalu saya tanya, Bu, Ibu mau cerai nggak? Ya nggak mau Pak. Bagus, saya bilang gitu. Ya, kalau Ibu nggak mau cerai, Ibu tidak akan bercerai. Ya, tapi kalau Ibu mau cerai, Ibu akan bercerai. Jadi pertama, ya saya dukung kemauan Ibu, keputusan Ibu. Ibu tidak akan bercerai. Tapi Pak, saya bingung. Saya nggak bisa mikir. Lalu saya ketawa. Loh kok Pak Gideon ketawa? Ya, saya bersyukur Bu. Karena Ibu bingung, lalu Ibu nggak bisa mikir. Coba Ibu nggak bingung, lalu bisa mikir, lalu Ibu teken, jadilah perceraian. Betul?
Karena ibu bingung dan nggak bisa mikir, akhirnya ibu cari Tuhan. Dengan cara menelpon hamba Tuhan seperti ini. Nah, sekarang ibu ya sudah ada di tempat yang tepat, menghubungi orang yang tepat. Oke, ya. Sekarang ibu jangan takut. Walaupun pengacara itu titelnya seperti apapun juga, jangan takut. Kenapa? Karena ibu punya seorang pembela. Pembelanya namanya Yesus. Betul? Ibu kan sering nyanyi, Yesus pembelaku, betul? Jangan takut sama pengacara itu. Lalu saya tanya, siapa namanya pengacaranya? Lalu disebut, saudara kaget saya. Karena namanya ada di Alkitab, saudara. Berarti orang Kristen. Nah, salah satu murid Tuhan Yesus pula. Namanya, saudara, itu ya. Nah, saudara, kalau belakangnya marganya saya tahu suku apa gitu ya. Nah, Anda tahu sendiri suku apa yang suka jadi pengacara gitu ya. Nah, saudara, Anda tuh ya. Nah, ya, jangan takut, Bu. Gitu lah. Kebetulan juga dia anak Allah, orang Kristen, ya. Katakan kepada pengacara itu, saya tidak takut. Ya, saya tidak mau cerai. Saya tidak takut dengan gertakan Anda. Aku punya pembela. Pembela saya namanya Yesus. Ya, pembela saya namanya Yesus. Nanti Bu, kalau dia tetap ngeyel, ya, Ibu bilang begini, ya, Bapak kan orang Kristen, betul nggak? Bapak kenalkan sama pembela saya. Pembela saya itu punya prinsip Allah membenci perceraian. Kalau Bapak ya terus mengusahakan seperti itu, Bapak akan dibenci oleh Tuhan. Bapak berurusan dengan Tuhan, bukan berurusan dengan saya. Betul, saudara. Ya, dia keluar, ya, ketemu dengan pengacaranya itu. Pengacaranya ngeyel, saudara. Akhirnya, saudara, dia ngikutin apa saran saya itu. Ya, dia bilang gini, kalau Bapak tetap memaksa saya untuk bertanda tangan, itu artinya Bapak sedang mengupayakan perceraian. Pembelaku itu punya prinsip tertulis di dalam buku undang-undangnya, yaitu Alkitab, bahwa Allah membenci perceraian. Jadi kalau Bapak mengusahakan itu, nanti Bapak akan dibenci oleh Tuhan. Bapak melawan Tuhan. Berani nggak Bapak melawan Tuhan? Itu pengacara kabur, saudara. Pengacara kabur, saudara. Ya. Nah, saudara, contoh seperti ini ya. Jadi kadang-kadang manusia itu baru nyerah sama Tuhan kalau kondisinya kejepit. Kalau nggak kepepet, kejepit seperti itu, kecenderungannya adalah mencari-cari solusi. Ya, mencari-cari pengertian, mencari-cari sesuatu. Nah, sekarang kita mulai ubah. Jangan sampai Anda nunggu dikondisikan seperti itu, seperti contoh ibu ini, baru Anda mencari Tuhan. Lalu minta nasihat Tuhan. Dan kita tahu, ketika Anda datang kepada Tuhan, Yesus adalah jawaban dalam kehidupan kita. Amin. Dia akan menjawab, jawabannya selalu tepat dan akurat. Itulah Tuhan Yesus. Kenapa kita tidak memulai dengan pola yang baru ini? Belajar di bawah pohon kehidupan. Hidup bergantung kepada Tuhan. Amin. Hidup bergantung kepada Tuhan. Orang Kristen itu kan pinternya nyanyi, betul ya? Kalau nyanyi begini, satu-satunya yang kuandalkan, oh satu-satunya yang ku percaya, ya. Tuhan kaulah kekuatanku, Tuhan kaulah perlindunganku, Tuhan kaulah pembelaku. Tapi kalau Anda kena masalah, Anda nggak menyerahkan kepada sumber kekuatanmu. Tapi Anda malah mencari solusi sendiri supaya Anda merasa diri Anda kuat. Betul? Nah, mulai diubah. Anda mau belajar di bawah pohon mana ini?
Ada beberapa orang kalau bertanya seperti itu, mulai bingung di sini dan situ seperti itu, saya tanya aja langsung. Kamu itu sebenarnya dididik di bawah pohon apa? Kalau kamu dididik di bawah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat, kamu selalu mencari-cari sesuatu untuk menyelesaikan masalahmu. Tapi kalau kamu mau dididik di bawah pohon kehidupan, senantiasa bersandar dan berharap kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara, pewahyuan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, itu adalah berita atau way out langsung yang tepat dan benar sumbernya dari surga. Amin. Nah, saudara, memang pada awalnya kerajaan surga itu harus dicari oleh orang yang belum percaya. Amin. Tetapi sesudah ia mendapatkan kerajaan itu, semua yang lain termasuk segala pengetahuan tentang alam semesta ini, tentang keluarga Allah dan sebagainya akan datang sebagai tambahan saja. Amin. Memang saudaranya, untuk masuk dalam kerajaan Allah ini Anda harus menemukan, Anda harus mencari. Di sini ada kata cari. Tapi cari apa? Bukan cari solusi. Ya. Bukan cari akal. Tapi cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada ya ayatnya? Yuk kita baca sama-sama dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat 33. Yuk kita baca bersama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kerajaan Allah itu harus dicari. Anda harus menemukan. Ketika Anda menemukan kerajaan itu, Anda harus mulai tinggal di dalam kerajaan itu. Menjadi anak-anak kerajaan. Lalu Anda mulai dididik ya sebagai anak-anak kerajaan. Tuh. Sampai Anda punya mental sebagai anak-anak kerajaan. Ya. Attitude Anda juga sebagai anak kerajaan. Cara berpikir Anda juga sebagai anak kerajaan. Amin. Nah, saudara, temukan dulu kerajaan itu. Anda harus mencari. Kalau toh Anda harus mencari, boleh ya. Tapi cari apa? Itu persoalannya. Yaitu cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Kebenarannya. Nah, saudara, nggak semua orang-orang yang mengaku dirinya rohani itu menemukan kebenaran di dalam kerajaan itu. Ya. Sekarang kita perhatikan di sini. Hampir ya semua sekolah Alkitab, saudara ya. Hampir semua sekolah Alkitab ya. Itu mengulang cara orang Farisi, yaitu mempelajari Alkitab. Yakni dengan metode akademis dan ilmiah. Membandingkan interpretasi dengan interpretasi. Orang-orang yang sudah mendahului mereka dan mencari definisi kata demi kata dan arti akar kata bergantung kepada konkordansi dan kamus-kamus Alkitab. Tetapi mencari pewahyuan langsung dari Tuhan itu tidak diajarkan, bahkan ditolak sama sekali karena mereka berpikir, punya prinsip, pengalaman pribadi tidak boleh dipakai sebagai dasar pengajaran. Amin. Jadi para teolog ya, lulusan teologi ya, saya pun seorang teologi ya, saudara ya. Saya pernah belajar di sana. Tapi apa yang kami pelajari di sana? Ya. Kami tidak pernah diajarkan untuk mencari pewahyuan. Ya. Jadi pola belajar di sekolah Alkitab itu adalah metodenya secara akademis dan ilmiah, yaitu dengan cara membandingkan atau menginterpretasi dengan interpretasi dari orang-orang yang sudah mendahului mereka. Ya,
Dulu referensi dari sekolah Alkitab yang saya pernah saya ada di sana untuk dididik, ya. Mereka menganjurkan sebagai murid di sini, ya, kalau boleh, ya, kita semuanya harus punya buku tafsiran dari siapa namanya, John Wesley, ya. Dulu saya punya, saudara, ya, dari Kejadian sampai Wahyu, ya, bukunya John Wesley. Belum buku-buku sakunya, ada semuanya, ya. Ketika saya mempersiapkan khotbah, kadang-kadang di meja saya itu penuh dengan buku-bukunya itu, ya. Nah, ketika saya menemukan ayat ini gitu, ya, nanti saya ketika harus pakai ayat itu gitu, menurut John Wesley apa ya? Menurut John Wesley apa ya? Menurut John Wesley apa ya? Nah, nanti catat gitu, ya. Dan nanti kalau sampai saya sampaikan, lalu ada yang protes, ada yang bantah begitu, lalu saya bilang, kamu berani bantah, ya? Ini bukan pikiranku loh, ya. Ini saya ambil dari bukunya John Wesley. Wah, saya tunjukkan. Saya tunjukkan gitu, ya. Nah, ngerti nggak sih, ya? Nah, bukan sebuah pewahyuan, tapi dari perbandingan, ya, dengan kita melakukan interpretasi, ya. Nah, kira-kira. Jadi semuanya itu yang saya khotbahkan dulu sebelum saya dididik di bawah pohon kehidupan itu, saya sebagai hamba Tuhan, saya berkhotbah ala pendidikan di bawah pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Yaitu apa? Semua saya kira-kira. Kira-kira begini. Kira-kira begitu. Nah, kayaknya nih cocoknya kalau untuk orang Aussie begini loh. Kira-kira. Ya. Menurut analisa saya, berdasarkan, ya, apa yang dia katakan tadi, ya. Nah, kayaknya nih cocoknya begini, ya. Lalu saya sampaikan apa yang saya sampaikan kepada orang itu bukan kata Tuhan, tapi menurut pendapat saya. Menurut pendapat saya, cocok nggak? Cocok. Kenapa? Karena saya mencari sesuatu yang punya kesamaan dengan apa yang dibutuhkan oleh orang yang sedang konseling dengan saya. Nah, ngerti ya saudara, ya, maksud saya? Jadi kira-kira ayat yang mana yang boleh saya gunakan supaya kelihatan apa yang menjadi ide, kira-kira interpretasi saya ini, supaya kelihatan rohani. Pakai ayat loh. Ya, pakai ayat loh. Nah, ayat Alkitab itu kalau dijelaskan tanpa sebuah pewahyuan, menurut pemikiran Anda, kalau pikiranmu sedang jelek, ya, ayat itu bisa Anda pelintir, betul nggak, ya? Untuk tujuan membenarkan apa yang Anda pikirkan. Nah, ini bahaya. Jadi sekarang kita mulai menangkap, mengerti, ya? Bagaimana orang-orang yang dididik di bawah pohon pengetahuan tentang hal yang baik dan jahat itu. Dia cenderung mencari, ya, mengira-ngira, menafsir-nafsirkan, menginterpretasikan sesuatu dan membanding-bandingkan seperti itu, ya. Nggak heran saudara, nanti kalau pergi ke toko buku Metanoia atau toko buku Immanuel di Jakarta gitu, ya, yang dicari apa? Kamus Alkitab, ya, konkordansi. Ya, nah, sekarang sudah ada buku elektronik, saudara. Jadi nggak perlu bertebaran di meja Anda. Cukup ada di tablet Anda atau di laptop Anda di situ. Anda buka, klik, muncul semuanya. Dan cara nyarinya lebih instan lagi. Ya, Anda cari suku kata apa begitu nanti muncul semuanya, ya. Muncul gitu.
Nah, jadi kalau Anda masih melakukan ya, seperti itu, artinya Bapak Ibu Saudara masih dididik di bawah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat. Amin. Nah, mulai bergeser, saudara. Lakukan. Aku mau dididik seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Dididik di bawah pohon kehidupan itu. Buka telinga. Rajin nanya sama Tuhan. Berapa kali saya saksikan ya dalam pelajaran ini. Bagaimana saya kalau sedang konseling, ya, mengkonseling seseorang, ya, di depan konseli itu, ketika dia ngomong, menyampaikan sesuatu, bahkan sampai nangis menyampaikan gitu ya. Lah, saudara, apa sih ya yang saya pikirkan? Kalau perasaan saya pas gitu ya, aduh kasihan ya, iba sekali gitu ya. Tapi kadang-kadang selain saya juga iba begitu, kadang-kadang lucu juga ya. Ibu-ibu gitu ya, terus sampai nangis. Saudara, bulu matanya waktu ditarik gini mancang gini. Lah, lucu juga. Tapi saya nggak berani ketawa. Ada saja kadang-kadang itu ya, lucu-lucu juga itu ya. Nah dia pakai bulu mata yang palsu gitu, waktu dia nangis ketarik, lepas, tinggal satu tebel, satu tipis gitu. Gitu ya, mau ketawa nggak enak gitu, tapi lucu juga gitu ya. Nah kalau difoto boleh nggak? Nah, saudara, tapi saya lakukan begini sekarang. Saya tidak pakai perasaan saya atau pikiran saya untuk merespon ya apa yang dikatakan konseli itu. Ketika dia ngomong dalam kondisi apapun juga, saya connect dengan Bapak, connect dengan Roh Kudus, connect dengan Tuhan Yesus. Saya tanya, Roh Kudus, orang itu apa? Maksudnya gimana? Harus bagaimana? Engkau mau apa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul, ya, walaupun nggak saya ucapkan. Itu saya bunyikan di dalam hati saya tujukan kepada Allah. Ketika saya melakukan seperti itu, artinya saya mau dididik di bawah pohon kehidupan. Amin. Di bawah pohon kehidupan. Nah, nggak mencari-cari sesuatu, nggak mengira-ngira, nggak menginterpretasi, tapi tanya Tuhan. Nanti Tuhan akan memberitahu. Ya, memberitahu betul. Kadang-kadang kalau kita tidak diberitahu oleh Tuhan, kita bisa terkecoh. Ya, nah, satu kali saya menghadapi seseorang di Jogja ya, pernah saya ceritakan juga. Ada seorang ibu bawa suaminya. Pak Gideon, puji Tuhan, akhirnya ketemu ya di sini. Oh iya, emang kenapa Bu? Gitu. Pak, tolong nasihati suami saya itu. Malesnya luar biasa. Nggak bisa kerja, kasih model bangkrut terus. Gitu ya. Jadi ngomongnya itu seperti itu. Wah saudara, itu kalau menurut akal pikiran saya punya persepsi, punya penilaian kepada suaminya itu bilang, ya ini laki-laki model apa sih gitu ya. Kok sampai kayak begitu keadaannya. Betul nggak? Tapi di situ saya mulai ya nanya Tuhan, kenapa ada yang begini ini? Sebenarnya ada apa? Ketika saya sedang nanya begitu, lalu Roh Kudus bilang begini, ya, semua itu betul apa yang dikatakan oleh istrinya. Dia sekarang nggak bekerja, ya karena nggak ada kerjaan, ya kadang-kadang tidur bangunnya siang dan sebagainya. Makanya dia bilang males. Oh, terus? Tapi semuanya itu terjadi. Kenapa suaminya jadi seperti itu? Itu karena sikap istrinya. Ya. Lalu saya bilang begini, Bu. Tadi Roh Kudus bilang, seperti apa yang Ibu katakan tentang suami Ibu itu. Semuanya terjadi seperti itu karena sikap Ibu. Jadi Ibu yang harus bertobat.
ibu yang harus dilayani, ibu yang harus dipulihkan. Ya, itu istrinya bilang, kok begitu? Kok saya yang disalahkan? Yang nyalahin bukan saya. Roh Kudus bilang, ya. Nah, istri itu penolong, ya, menolong suaminya. Bukan suami sudah jatuh malah diinjak seperti itu, ya. Wah, saudara, akhirnya si ibu ini mulai ya dijamah Roh Kudus. Terus akhirnya dibilang, terus kalau begitu gimana Pak? Nah kebetulan saya sama Ibu Emi waktu itu. Bu Emi, ya, Bu Emi bisa konseling istrinya, nanti saya konseling suaminya. Ya, lalu saya bagi, ya, setelah selesai diamprokin lagi, terjadi rekonsiliasi luar biasa. Ya, setelah setahun kemudian, ya, saya sama Bu Emi datang lagi ke Jogja, suami istri ini datang, ya, kabarnya sudah berubah. Dia bilang terima kasih Pak, gitu ya. Sekarang suami saya sudah bisa kerja, ya, tidak malas lagi ini dan itu. Nah, ini saudara, ternyata mendapat info langsung dari Tuhan itu kebenaran, bukan kira-kira. Bukan sebuah interpretasi, betul? Bukan sesuatu yang Anda perbandingkan, ya. Nah, definisikan sendiri. Tapi itu adalah pernyataan Tuhan yang disebut sebagai pewahyuan. Nah, saudara, di kalangan para orang akademis, ya, kalau orang ya mulai mengutamakan pewahyuan, ditolak. Nggak bisa, ya. Jadi dikatakan ya. Jadi nggak bisa. Pengalaman pribadi itu tidak bisa dipakai sebagai dasar sebuah pengajaran. Harus ada metodenya dong. Ya loh. Bagaimana? Saudara, siapa yang bisa ngerti tentang cara Tuhan berpikir? Siapa yang bisa menyimpulkan cara Tuhan bekerja? Nggak ada ya. Dia akan bekerja menurut caranya sendiri. Betul? Yang di luar kadang-kadang pengertian kita. Amin. Nah, coba 5 roti, 2 ekor ikan. Gimana bisa menyelesaikan masalah untuk 5.000 orang dan masih ada sisanya? Itu matematika mana yang bisa menghitung? Coba. Kalau memang itu ditulis ya di kalkulator Anda itu 5 ditambah 2 sama dengan 5.000 sisa 12 bakul. Pasti diketawain. Itu kalkulator error. Ya, 5 ditambah 2 ya 7. Dikurangi 5.000. Minus banyak. Kok tambah surplus? Gimana bisa terjadi? Itu matematikanya Tuhan. Caranya Tuhan. Kalau orang mencoba bikin akademis ya, nah bikin rumusan sendiri tentang cara Tuhan itu begini, 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 begini. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang jadi Tuhan? Betul nggak ya? Anda atau dia? Ya, Anda itu adalah ciptaannya. Dia yang menciptakan Anda. Ya, dia berpikir seperti dia mau berpikir seperti itu aja. Ya. Nah, cara Tuhan itu kadang-kadang di luar kapasitas pemikiran kita. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini yuk kita mulai belajar ya. Bagi yang mau dididik di bawah pohon pohon kehidupan. Sekarang kita mulai belajar setiap saat, setiap hari dalam keadaan apapun juga hidup dengan pewahyuan. Amin. Hidup dengan pewahyuan. Manusia berdosa. Hidup dengan menggunakan pikirannya sebagai penuntun hidupnya. Tetapi manusia rohani memakai intuisi dan pewahyuan. Mereka dituntun oleh roh dengan suara di dalam hatinya atau dengan penglihatan dan mimpi, ya. Nah, orang berdosa atau orang dunianya
ini selalu menggunakan pikiran. Tapi orang yang dididik di bawah pohon kehidupan bagi manusia rohani, mereka harus menggunakan intuisi dan pewahyuan mereka. Namun, ada orang-orang yang tak segera mampu untuk memasuki daerah ini. Kenapa? Karena rohnya diliputi oleh kegelapan dunia. Amin. Walaupun indah ya, seperti apa yang saya paparkan, yang saya ceritakan seperti ini, contoh-contoh di mana Tuhan bekerja secara ajaib, di luar pemikiran kita, nggak sesuai dengan konsep akal budi kita, tapi semuanya berjalan dengan indah. Ya, nah, tapi nggak semua orang bisa langsung masuk ke dalam pola pemikiran seperti itu. Kenapa nggak bisa seperti itu? Ya, karena ada yang meliputi, ada yang menyelubungi. Apa yang menyelubungi? Kegelapan-kegelapan dunia itu. Makanya Tuhan Yesus datang membawa terang. Betul? Ketika terang itu datang, kegelapan harus pergi. Kegelapan harus pergi. Kegelapan itu menerangi. Terang itu menerangi kegelapan. Di mana terang itu datang, kegelapan harus pergi. Artinya apa? Nggak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Tuhan Yesus pernah berkata begini. Ya, terang itu memang baik. Tapi kalau terang itu ditutup dengan gantang, dia nggak bisa menerangi sekitarnya. Tapi kalau terang itu ditaruhnya di kaki Dian, Tuhan berkata, kota di atas gunung pun akan bisa dijangkau dan dilihat dan diteranginya. Nah, saudara, jadi pewahyuan daripada Allah itu bisa menjangkau sampai perkara-perkara yang tersulit pun, yaitu kota yang ada di atas gunung itu. Amin. Jangan sampai kegelapan dunia ini menutupi, ya, menjadi selaput sehingga kita tidak bisa melihat. Amin. Nah, racun dari buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat membuat otak menjadi dominan dan tak dapat menangkap pewahyuan dari Tuhan yang datang dalam intuisi itu. Racunnya, nah itu harus dibersihkan. Gimana caranya? Membersihkan racun-racun dari buah pengetahuan baik dan jahat. Cuci aja dengan air hidup. Cuci air aja dengan air hidup. Nah, saudara, Anda tahu ya, kalau Anda beli obat itu ya, obat luar contohnya gitu ya. Nah, terus di situ ada tulisannya awas, ya, obat keras, obat luar, ya. Nah, obat luar jangan diminum, jangan diminum. Tapi nanti ada tulisan lagi keterangan gitu. Kalau sampai ketelen, gitu, cepat minum air banyak. Siapa yang pernah melihat itu tulisan seperti itu? Cepat minum air banyak, banyak-banyaknya. Untuk apa? Menetralisir, itu enggak ya? Nah, menetralisir apa yang harusnya tidak Anda minum konsumsi itu, nah sekarang harus dikeluarkan dengan banyak minum itu. Air solusinya. Ya. Kalau Anda sudah terlalu banyak keracunan, buah pengetahuan tentang baik dan jahat itu, gimana cara membersihkan racun itu? Banyak minum air hidup. Cuci dengan air hidup. Amin. Bersihkan, 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 bersihkan. Ya. Nah, bersihkan. Lalu berkata, aku bersihkan semua sampah-sampah itu. Ya. Yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Aku bersihkan, cuci bersih sampai habis racun-racunnya. Ya. Nah, nanti kalau Anda sudah mulai nggak keracunan, tanda orang nggak keracunan itu biasanya dia kan nggak puyeng lagi ya. Nah, dia sehat biasanya. Matanya jernih melihat sesuatu. Kenapa? Pusingnya hilang, geliengnya hilang.
Ya, kenapa? Racunnya sudah terbuang. Nah, kalau Anda masih suka ngimpleng, ya loh, pusing, ya loh, bingung sendiri dan sebagainya, itu mungkin Anda keracunan. Cuci aja dengan air yang hidup. Lalu nanti Anda akan melihat terang itu menuntun Anda, membawa kepada seluruh kebenaran. Amin. Nah, Bapak Saudara, mereka yang hidup dalam pewahyuan menguji pengajaran mereka dengan mencari 2 atau 3 orang saksi yang meneguhkan kebenarannya dan diteguhkan lagi oleh tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Saudara, karena karunia-karunia itu tidak sempurna di dalam kehidupan Anda, Tuhan bilang di sini, ya, setiap nubuatan harus diuji. Karunia-karunia itu juga harus diuji. Pernyataan-pernyataan itu juga harus diuji. Tuhan membuat satu hukum di sini. 2-3 saksi perkara sah. Jadi kalau Anda mendapatkan peneguhan atau kesaksian roh, pewahyuan daripada Allah, entah itu petunjuk bagi Anda, atau peringatan bagi Anda, atau arahan di dalam hidup Anda, lalu Anda mendapatkannya, ya biasanya pikiran Anda belum bisa terima, bukan? Jiwa Anda masih bergejolak. Apalagi kalau petunjuk atau arahan daripada Tuhan itu menurut perasaan atau jiwa Anda atau pikiran Anda, kalau Anda pikir-pikir ini mengandung risiko yang tinggi. Nah, bagaimana nih? Pasti bimbang ya. Pasti Anda satu pemikiran. Kalau gagal gimana? Kalau habis bagaimana? Kalau mati bagaimana? Kalau bangkrut bagaimana? Ya, kalau nggak jadi bagaimana? Nah, saudara, ketika muncul kebimbangan seperti itu, Anda harus menemukan 2-3 saksi yang meneguhkan. Yang meneguhkan. Nah, biasanya kalau Tuhan sudah berbicara kepada Anda untuk meneguhkan apa yang Dia sampaikan, berita itu kepada Anda, Dia juga akan berbicara kepada beberapa orang yang nantinya akan berbicara kepada Anda pernyataan yang sama tentang hal yang sama sehingga Anda merasa kuat. Kenapa? Yang mendapat bukan aku sendiri. Ternyata ada yang lainnya. Ya, pernyataan dari orang lain yang sama mendapat pernyataan yang sama seperti apa yang Anda dapatkan, itu menguatkan, meneguhkan Anda. Ya. Nah, Anda yang mendapatkan itu, Anda boleh berdoa. Tuhan, ya, kalau Engkau berbicara seperti ini, supaya aku tidak bimbang, supaya aku yakin ini adalah kehendak jalan yang harus aku putuskan. Apa yang harus aku lakukan dan aku kerjakan. Tuhan, ya, teguhkan. Dengan beberapa orang yang akan memberikan pernyataan peneguhan kepada saya. Amin. Nah, saudara, kesalahan orang Kristen lagi begini. Untuk mencari kehendak Allah, untuk mencari petunjuk daripada Allah, untuk mendapatkan pewahyuan daripada Allah, kecenderungannya adalah mencari dalam tanda kutip orang-orang atau hamba Tuhan yang dianggap sakti, yang penuh dengan makrifat, karunia-karunia. Lalu datang kepada hamba Tuhan itu, Om, Pastor, Pendeta, tolong Pak, lihatin. Tuhan bicara apa? Tolong Pak, tumpang tangan saya Pak. Tumpang kaki juga boleh. Ya, pokoknya dapat hasilnya. Cari tahu tentang kehendak Allah dari orang lain. Ya, saya meneguhkan, menjelaskan begini. Nubuatan bukan tuntunan hidup. Ya,
Nubuatan bukan tuntunan hidup. Nubuatan itu ya, membangun sifatnya, betul? Kan Paulus bilang begini, kalau engkau berbahasa roh, engkau membangun dirimu sendiri. Tapi kalau engkau bernubuat, engkau membangun orang lain, betul? Membangun orang lain. Apa artinya membangun orang lain itu? Meneguhkan, memperkuat. Amin. Jadi orangnya yang bersangkutan harus mendapatkan lebih dahulu dari Tuhan, nanti orang lain akan meneguhkannya. Jadi nubuatan itu lebih bersifat peneguhan, betul? Nah, ini yang sehat, saudara. Tapi kalau di antara orang malas, ya, dan terpaksa Tuhan harus bernubuat, ya apa boleh buat, betul nggak ya? Tapi itu nggak benar sebenarnya. Nggak seperti itu mekanismenya. Mekanisme yang tepat adalah yang bersangkutan harus mendapatkan informasi atau berita itu lebih dahulu, nanti akan ada 2-3 orang yang akan meneguhkan apa yang Anda dapatkan. Amin. Harusnya begitu. Kenapa nggak bisa? Nah, karena orang yang bersangkutan mereka tetap dididik di bawah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat. Nyari ke orang lain. Itu enggak, siapa yang bisa nolong saya ya, siapa yang bisa melihat ya, siapa yang bisa ini, siapa yang bisa itu. Nah itu cara atau pola pendidikan yang diajarkan di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat. Amin. Nah, kalau di bawah pohon kehidupan beda. Anda mendengar, Anda menangkap, Anda mengerti apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki di dalam kehidupan Anda. Sehingga Anda mendapatkan pewahyuannya tersebut. Anda masih bimbang? Butuh peneguhan. Tuhan akan mengirimkan beberapa orang untuk meneguhkan apa yang Anda dapatkan itu. Ayo mulai belajar di sini. Ya, mau dididik dan hidup di dalam pewahyuan tersebut. Amin. Saudara. Terus ya kita baca sekarang ayat-ayatnya. Oke. Baca ayat-ayatnya. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Amin. Ya. Saudara, memang di dalam perjanjian lama orang itu selalu bergantung kepada orang lain ya. Ada orang-orang disebut pelihat. Lalu orang datang kepada pelihat itu untuk mendapat pernyataan dari Tuhan. Tapi sejak Tuhan Yesus datang ke dunia, dalam Lukas pasal 11 ayat 34 sampai ayat yang ke-36 dikatakan di sini begini. Matamu adalah pelita tubuhmu, ya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Amin. Nah, di sini dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Amin. Nah, ada terjemahan lain mengatakan ya, mata adalah pelita tubuh jika matamu satu. Bukan berarti apa namanya? Satu buta gitu ya. Nah, enggak, gitu. Jika matamu satu. Jika engkau fokus, ya, jika engkau fokus, itu mata satu. Matanya tetap dua. Tapi dua mata ini melihat satu objek. Yaitu Tuhan. Yaitu Allah.
Gitu loh. Ya. Mata itu baik. Mata itu pelita tubuh. Jika matamu tertuju kepada Allah, matamu satu tujuan yang engkau lihat adalah Allah. Nah, di sini matamu jadi baik. Kenapa? Yang engkau lihat adalah Allah. Contoh ya, kalau Anda nih sedang kena masalah, mungkin ya satu kali Anda ngalami kekurangan duit gitu ya. Ya, kekurangan duit, Anda kebutuhan mendesak, gitu, mendadak dan butuh duit seperti gitu. Nah, ketika terjadi peristiwa seperti itu, matamu lihat apa? Matamu lihat siapa? Matamu lihat siapa? Paling enggak engkau berpikir apa? Ketika Anda enggak punya duit, Anda berpikir apa? Ayo jujur. Ya, kalau jujur, ya ketangkep, hukumannya cuma 3 bulan. Kalau nggak jujur 3 tahun. Nah, ayo jujur ya. Kalau engkau punya masalah, ya kekurangan duit seperti itu, ya apa yang Anda pikirkan coba? Yang muncul di pikiran Anda apa? Siapa yang bisa aku pinjemin tuh ya, cari utangan. Loh? Kalau enggak, cari-cari di lemari. Apa yang bisa aku gadekan di bank ya? Untuk jaminan. Ya. Itu matamu tertuju kemana? Matamu tertuju kemana? Ada nggak ya? Nah, orang beriman, kalau Anda membaca dalam Ibrani pasal 12, ayat yang kedua, bunyinya apa? Di situ dikatakan looking unto Jesus ya. Memandang kepada Yesus. Nah, dia yang memimpin Anda dalam iman itu dan membawa iman Anda itu kepada kesempurnaan. Kenapa dia bisa? Karena dia yang mendesain iman Anda itu. Nah, dia mengizinkan sesuatu terjadi karena dia melihat Anda bisa. Atau dia mengizinkan itu situasi terjadi karena dia mau menyatakan mujizatnya di dalam hidup Anda. Matamu tertuju kepada Yesus. Ketika Anda kekurangan, coba Anda datang kepada Tuhan. Tuhan, kenapa? Banyak kebutuhan yang mendesak terjadi dalam kehidupan saya. Tanya Tuhan seperti itu. Nanti Tuhan akan menjawab. Jawabannya apa? Ya terserah. Bagaimana Tuhan menjawabnya. Amin. Nah, nanti paling Tuhan akan bilang, aku akan mencukupkan. Ya, dia bisa mencukupkan keuangan Anda. Amin. Nah, saudara, mulai belajar di sini ya, supaya terang itu memancar, menerangi kegelapan itu. Kolose 1 ayat yang ke-13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Seyogyanya, ketika dia telah melepaskan kita dari kegelapan ini, sekarang sudah pindah dalam kerajaan anaknya yang kekasih ini, hiduplah di dalam terang. Berpikir jelas, karena Anda menangkap apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan Anda. Tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan lagi. Ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kita anak terang, ya. Jika Anda ada di daerah terang, Anda lihat apa-apa jelas ya. Betul nggak?
Kalau Anda ada di daerah terang, Anda lihat sekitar Anda terang ya, jelas ya. Nah, hidup dalam terang itu seperti itu. Bisa bicara tentang perbuatannya, juga bisa cara memandang, cara bereaksinya. Karena Anda ada di dalam terang itu. Galatia 5:18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Jadi untuk bisa dipimpin oleh Roh itu harus memberi diri, ya, mau dipimpin. Amin. Ketika Anda mau dipimpin, nanti Tuhan akan meneguhkan. 2 Korintus 13 ayat 1. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara akan sah. Tuhan yang akan meneguhkan pernyataannya dalam kehidupan kita. Amin. Kita tutup ya malam hari ini dengan kesaksian ya, di mana Pak Andreas pernah masuk sabatikal. Pada masa sabatikal tahun 2004 sampai 2005, suatu malam Roh Kudus mengajar Pak Andreas begini, saudara. Ya, ini dikatakan oleh Bapak kepada Pak Andreas. Pada zaman Tuhan Yesus berada di muka bumi, sudah ada orang-orang yang mempelajari kitab-kitab suci, terutama perintah-perintah Tuhan yang dituliskan oleh Musa. Tetapi mereka tidak beroleh keselamatan hanya karena membaca kitab suci. Mereka harus mendengarkan Tuhan Yesus supaya beroleh selamat. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus menuliskan semua yang dikatakan Tuhan dan menjadi kitab perjanjian baru. Ya. Lalu berikutnya pesan Bapak begini. Sekarang muncul banyak orang yang mempelajari dan menjadi ahli-ahli Alkitab baru. Betul ya? Para teolog. Nah, Alkitab ya, ahli-ahli Alkitab baru. Tetapi mereka juga tidak akan mengalami pengangkatan bila tidak mendengarkan suara Tuhan Yesus. Jadi mereka menjadi ahli Alkitab karena apa? Menginterpretasi Alkitab itu, mencocok-cocokkan, membanding-bandingkan Alkitab itu ya dengan keadaan situasi ini dan itu gitu ya, tanpa nanya sama Tuhan. Nah, nanti setelah gereja Tuhan diangkat, orang-orang yang tertinggal akan membaca selain Alkitab Perjanjian Lama dan Baru, juga akan membaca tulisan-tulisan pengikut Kristus yang telah terangkat itu dan menjadi percaya. Namun, mereka tidak akan mengalami kebangkitan bila mereka tidak mendengarkan suara Tuhan Yesus. Jadi mendengar suara Tuhan itu penting. Salah satunya apa? Untuk Anda bisa mengalami rapture, pengangkatan, Anda harus dengar suara Tuhan. Dengar suara anak Allah itu. Yohanes 10 ayat 27 sampai ayat 28. Ini ayat terakhir untuk malam hari ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Syaratnya apa, saudara? Supaya Anda ada tetap di dalam tangan Tuhan dan nggak ada yang bisa merebut Anda dan Anda tidak mengalami kebinasaan. Anda mendapatkan hidup yang kekal itu. Di sini ayat yang ke-27, domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Amin. Kalau Anda nggak dengar, Anda nggak bisa ngikut, betul? Coba ini ya, Ibu Rebeka ini saya panggil. Ibu Rebeka, terus nggak dengar. Nengok enggak? Enggak. Saya bilang, Bu Rebeka, sini dong. Pergi ke saya enggak? Enggak. Kenapa? Enggak dengar. Tapi kalau dengar, nah, Bu Rebeka nengok. Oh, Pak Gideon. Sini dong, Pak, Bu. Ngapain?
Ya. Makan yuk. Woi, dengar kata makan, ayo Pak, gitu ya. Langsung cepat. Ya. Bu Rebecca keluar rumah ngikutin saya, tuh. Jadi orang ngikut orang lain karena dia dengar ajakannya. Ikutlah kau. Sini, itu. Banyak orang ngaku ikut Yesus, tapi nggak bisa dengar suara Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengikut Tuhan kalau Anda nggak dengar suara Tuhan? Mustahil tuh. Ya. Jadi gereja Tuhan, jemaat-jemaat itu harus dididik untuk menjadi domba-domba yang bisa dengar suara Tuhan. Jangan sedikit-sedikit domba-domba itu jemaat itu loh. Kalau soal mendengar suara Tuhan, itu pakarnya saya. Jadi nanti kalau pengen dengar suara Tuhan, tanya sama saya ya. Enggak, saudara. Kenapa kadang-kadang di RTM ini ya, saya kadang-kadang sedikit tega dalam pendidikan seperti ini. Tujuannya cuma satu. Ya. Supaya Bapak Ibu Saudara bisa kenal Tuhan. Supaya Bapak Ibu Saudara bisa dengar suara Tuhan. Dan setiap hari ikut Tuhan. Ikut maunya Tuhan. Ada di dalam kehendak Tuhan gitu loh. Ya. Dan nggak ngerepotin saya terus. Dikit-dikit Pak Gideon apa? Pak Gideon apa? Pak Gideon apa? Pak Gideon gimana? Ya. Ayo mulai belajar. Setiap domba-domba yang dipercayakan oleh Allah kepada Anda. Bapak Kartenbat. Betul nggak ya? Supaya pendengarannya tajam semuanya. Jangan takut kalau jemaat Anda bisa dengar suara Tuhan. Lalu dia akan kudeta dengan Anda. Tidak. Kenapa? Tuhan yang mereka dengar suaranya itu tidak akan pernah ya jadi provokator. Ngajak domba-domba itu untuk berontak kepada gembalanya. Justru domba-domba yang mendengar itu nanti sama Tuhan diajak bagaimana membantu bersinergi untuk mengembangkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Banyak gembala-gembala kadang-kadang nggak rela kalau jemaatnya pinter. Ada yang dilarang ikut pemuridan. Alasannya lucu. Kalau jemaat pinter, nanti bikin gereja sendiri. Aduh, saya dengar seperti itu. Saya nangis. Kok berpikir seperti itu ya? Kok berpikir seperti itu ya? Kalau hari ini Bapak Saudara, yang belajar di kelas pemuridan seperti ini, lalu mulai bisa bertumbuh, lalu mulai buka kelas pemuridan, saya tidak tersinggung, saya malah bersuka cita. Saya melihat ada buah. Ayo. Saya himbau. Yang sudah mulai belajar begini, lah mulai bertumbuh semuanya. Ya, dimulai dari pertama apa? Bisa dengar suara Tuhan. Siapa yang belum bisa dengar suara Tuhan? Angkat tangan coba. Siapa yang belum bisa dengar suara Tuhan? Hah? Bisa diangkat tangan? Ya, kalau saya tanya begitu, biasanya di onset ya, di gereja gitu, lalu ada yang angkat tangan gitu. Angkat tangan, bukan satu lagi, dua. Angkat tangannya tinggi lagi, ya, lebih tinggi dari yang lainnya. Yang bilang gitu. Saya katakan gini, siapa bilang kamu nggak bisa dengar? Omong kosong. Bukan nggak bisa dengar. Tepatnya adalah nggak mau dengar. Amin. Bukan nggak bisa dengar. Tepatnya adalah nggak mau dengar.
Karena apa? Anda nyaman ada di bawah pendidikan pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat. Nyari ke orang lain, ya. Ya biar Pak Gideon aja nanti yang dengar jawabannya pada saya. Hah? Bukan, nggak bisa dengar. Coba nanti ya, lihat sekali lagi ayatnya ini. Nah, domba-dombaku mendengar suaraku. Di sini tidak ada kata penghubung atau keterangan domba-dombaku kalau bisa akan, nggak ada ya. Tapi ini merupakan statement pernyataan. Tuhan sebagai gembala kita ini, dia bilang, semua domba-dombaku mendengar suaraku. Amin. Pasti. Kalau Anda dombanya Allah, Anda bisa dengar. Sekarang diubah hatinya. Tuhan, aku mau dengar. Ketika Anda berkata, Tuhan, aku mau dengar, itu artinya Anda mau dididik di bawah pohon kehidupan. Anda bergeser dari belajar di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat, sekarang mau duduk diajar oleh Tuhan. Amin. Kalau tidak, saudara, nanti ujung-ujungnya kena disilusi tadi loh. Jangan sampai kalau udah kena disilusi baru nih, udah ancur-ancuran begitu, baru bertobat. Ya memang nggak ada terlambat sih. Tapi kalau bisa, nggak usah ngalami disilusi. Dengar Tuhan. Loh? Tuhan akan bawa kita. Ketika kita mau dididik di bawah pohon kehidupan, dengar suara Tuhan. Nah, besok akan kita bahas ya, hari Senin besok. Kita akan mengalami perubahan cara memandang. Persepsi kita berubah. Cara memandangmu berubah. Seperti Tuhan memandang. Betul? Seperti Tuhan merasakan. Kenapa? Sekarang Anda punya matanya Tuhan. Anda punya hatinya Tuhan. Enak, saudara. Oke? Oke, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oke, puji Tuhan, Bapak Saudara. Kita foto dulu ya.